Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas film Pengabdi Setan 2 Komunian yang sebenarnya udah tayang secara terbatas di IMAX pada hari Sabtu kemarin, tetapi baru akan tayang secara reguler mulai hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Film ini adalah film lanjutan dari Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar dan masih disutradarai oleh beliau sendiri. Tanpa banyak lagi basa-basi sana-sini, gue akan langsung memberikan pendapat gue mengenai film yang satu ini. Seperti gue bilang, film ini adalah sebuah film sequel, dan sebagai sebuah sequel, Joko Anwar gak mungkin hanya mengulang-ulang hal yang sama tanpa memberikan sesuatu yang baru. Dan Pengabdi Setan 2 ini gue bilang adalah film yang lebih ambisius, dan keambisiusan itu pun dibuktikan dengan tayangnya film ini di layar dan teknologi terbaik di dunia sinema untuk saat ini, yaitu layar IMAX. Itu adalah sebuah bukti sahih kalau penggarapan film ini bukanlah main-main dan memang digarap secara serius. Dan hal itu benar-benar terasa banget di keseluruhan filmnya. Film ini adalah film yang lebih baik dibandingkan film pertamanya. Gue akan mengatakan kalau Pengabdi Setan 2 Komunian ini adalah Joko Anwar's Empire Strikes Back, film yang lebih ambisius dari film pertamanya, film yang banyak memberikan teka-teki juga, walaupun banyak memberikan sesuatu revealing, suatu jawaban, tetapi ada juga yang memberikan pertanyaan-pertanyaan baru. Ya, mirip lah dengan Empire Strikes Back dari original trilogy Star Wars. Dan Joko Anwar membumbui filmnya itu dengan beberapa film-film klasik horror yang beberapa diantaranya membuat gue teringat. Ambil contoh misalnya filmnya Stanley Kubrick yaitu The Shining, atau juga ada yang membuat gue teringat dengan film Ari Aster yaitu Hereditary. Sejak detik pertama, Joko Anwar sudah menyajikan sebuah konflik yang melibatkan kebusukan sistem sosial dan politikan yang ada di negara ini. Dan apabila di film-film sebelumnya ia menyembunyikan hal tersebut dengan menyamarkan nama kota atau membuat kota fiksi atau kota imajiner, kali ini nama kotanya diperlihatkan dengan terang benderang. Sesuatu yang memberikan gambaran akan menjadi seperti apa film ini. Dan jelas, semakin menit berjalan, semakin terlihat kalau film ini benar-benar ingin memasukkan unsur kritikan yang begitu tajam kepada sistem pemerintahan di dua era pemerintahan Indonesia di masa lampau. Keduanya sama-sama memiliki borok yang hingga saat ini masih menghantui negeri ini. Hal itu banyak banget ya diulik ke arah sana. Sebelumnya Joko Anwar sempat juga mengulik mengenai hal ini di Data yang Kalah, tetapi bahkan apabila dibandingkan dengan Kalah sekalipun, di sini Joko Anwar itu benar-benar lebih berani dari biasanya. Gue merasa kalau tayangnya seperti Dendam Rindu Harus Dibayar tuntas tahun lalu, yang juga sangat berani dalam bertutur dan menampilkan apa yang terjadi di masa lampau, di pemerintahan masa lampau, tayangnya film itu ikut juga memberikan energi bagi Joko dalam pembuatan film ini. Untuk kisahnya sendiri berlanjut pada deretan teror yang tak berhenti yang disorot dengan sangat baik oleh Ical Tanjung selaku sinematografer. Sorotan kamera Ical yang diset dengan pencahayaan rendah, gue bilang itu benar-benar jenius. Gak mudah lah untuk menangkap detail-detail seperti yang sanggup ditampilkan Ical jika seorang yang bukan sinematografer yang benar-benar andal dan sudah benar-benar master di bidangnya. Gue membandingkan sinematografi di sini itu adalah seperti sinematografi TV series Game of Thrones di salah satu episodenya yaitu The Long Night yang juga menggunakan pencahayaan rendah, dan Ical Tanjung layaknya sinematografi Jerman yang menggawangi film tersebut yaitu Fabian Wagner. Dia juga berhasil menampilkan gambar-gambar yang begitu detail walau pencahayaannya itu rendah. Untuk dari segi naskah sendiri, filmnya itu udah sangat jelas awal, klimaks, akhirnya, dan segala sesuatunya itu dimulai dengan tempo yang cukup lambat, tetapi kemudian teror yang dirundungi dan terus menerus disajikan oleh Joko Anwar itu membuat segala sesuatunya itu nggak bisa lagi diukur oleh waktu. Segala sesuatunya sudah membaur menyatu dalam deretan teror yang diset dengan sangat baik.
Ya sebenarnya gue bukan seorang yang menyanjung-nyanjung film pertamanya dengan begitu hebat ya. Gue memang menganggap kalau film Pengabdi Setan yang pertama itu adalah film yang cukup inventif untuk film horor lokal, terutama dari struktur filmnya yang ya cukup gak seperti film horor kebanyakan lah di film Indonesia, dan juga salah satu yang membuat horor kembali dianggap gak mati lah. Tetapi untuk dari horornya sendiri, gue bisa mengatakan kalau Pengabdi Setan yang pertama itu gak terlalu spesial ya, malah cenderung kentang. Dan unsur inilah yang kemudian dikembangkan oleh Joko dengan sangat signifikan di film keduanya. Ia menyajikan teror yang meneror penontonnya itu tanpa henti-henti, dan bahkan di momen yang paling senyap sekalipun perasaan paranoid akan apa yang akan terjadi itu tetap ada. Ya memang harus diakui kalau ada kecepatan dan endingnya itu terasa terburu-buru, tetapi bagi gue itu juga sebenarnya bukan sebuah kelemahan yang benar-benar signifikan. Itu kelemahan minor lah karena pada akhirnya tujuan film ini sebagai horor itu sudah penuhi. Kemudian gue ingin mengomentari di bagian aktingnya sendiri dan karakterisasinya. Semuanya itu sudah dikembangin oleh Joko Anwar dengan sangat baik itu dari karakter dari anak-anak dari keluarga tersebut. Dan yang paling terlihat itu adalah pengembangan karakter Bondi atau anak ketiga dari keluarga tersebut yang menurutku cukup signifikan. Di sini ia diperlihatkan sudah tumbuh sebagai seorang remaja yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu. Kemudian ia pun memiliki petualangannya sendiri bersama dua orang temannya yang seperti layaknya investigasi seperti itulah. Mereka mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang mereka rasa janggal di tempat tinggal mereka, yaitu di rumah susun yang terlihat begitu kumuh dan menyeramkan. Dan seperti gue bilang, ini memberikan unsur investigasi dan misteri yang sebenarnya cukup berisi dan menarik, walau memang gak boleh lah dibandingkan dengan investigasi yang khusus mendalam seperti misalnya Zodiac, The Avenger, atau Sherlock misalnya, atau mungkin Sharp Object. Itu berbeda, tapi apa yang disajikan oleh Joko Anwar di bagian investigasi misteri lewat karakter Bondi dan teman-temannya ini tuh sudah sangat cukup lah untuk menambah bumbu. Kemudian untuk karakternya yang baru itu ada beberapa karakter baru, tetapi yang paling menarik perhatian menurut gua adalah karakter Tari yang diperankan dengan begitu brilian oleh Ratu Felicia. Sebelumnya Ratu Felicia juga bermainnya sangat brilian di Seperti Dendam, Gedok Sudah Tuntas, tapi kali ini dia bermain lebih brilian lagi dan membuat gua agak merasa kesal. Kenapa selama ini Ratu Felicia itu jarang ditampilkan di film-film bioskop yang tayang gitu. Kenapa baru 2 tahun terakhir ini lah dia benar-benar kembali lagi ke layar bioskop, padahal ia memiliki bakat yang lebih besar. Dan Joko Anwar itu berhasil memanfaatkan bakatnya Ratu Felicia itu dengan sangat baik, karena Ratu Felicia bisa acting drama, dia bisa berakting komedi, dia bisa berakting yang bahkan 17+. Kemudian bahkan untuk momen horor yang paling epic menurut gue di film itu adalah terjadi ketika Ratu Felicia itu ada di layar. Ada beberapa adegan lah, itu menurut gue adegan-adegan horor yang ada Ratu Felicia itu oke semua, bagus semua, dan dia berhasil menyajikan segala sesuatu dengan sangat baik. Ratu Felicia benar-benar berhasil menjadi karakter yang begitu difavoritkan oleh penonton. Gue gak akan ragu kalau menyebut Ratu Felicia adalah aspek terbaik di filmnya. Dia adalah hal terbaik di film ini, dan ya she's very good. Dan sebagai penutupnya ya, pada akhirnya Pengabdi Setan 2 Kemunian ini gue bilang adalah sequel yang benar-benar luar biasa, benar-benar sebuah peningkatan dari film pertamanya. Film ini adalah sebuah pembuktian yang begitu sahih mengenai perkembangan industri film Indonesia untuk dapat mencapai level yang berikutnya. Sebenarnya kita memang sangat kuat ya di horror, dan kalau kita kuat di horror ya apa salahnya kita kembangin di bagian sana. Horror juga bisa dibuat dengan nilai seni yang tinggi, bukan cuma mengandalkan horror murahan yang gue gak akan nyebut film horror murahan. Dan Joko Anwar, Ical Tanjung, dan semua kru dan cast yang bermain di film ini tuh udah membuktikan hal itu, kalau film horror itu bisa dibuat dengan nilai seni yang begitu tinggi. Dan Pengabdi Setan 2 Kemunian ini sudah membuktikan hal tersebut dengan begitu brilian. Mungkin untuk sementara sekian dulu dari guanya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe ke channel ini, share videonya jika anggapnya bermanfaat. Gue Syafril, see you another time, bye bye, adios.